Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari ITB Bangor, Prodi Bisnis Digital semester awal kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas final project dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Gentreville, GC, SPD, MM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi The Customer Experience Revolution, Personalization through Digital Innovation. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul The Customer Experience Revolution, Personalization through Digital Innovation. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama, yaitu pendahuluan. Di sini, dalam pendahuluan adalah latar masalah. Teman-teman, dalam era digital ini, yang serba cepat ini, ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan semakin tinggi. Mereka menginginkan pengalaman yang dipersonalisasi, cepat, dan relevan. Teknologi telah membuat cara konsumen berinteraksi dengan merek dan bagaimana bisnis merespon permintaan tersebut. Personalisasi telah menjadi elemen kunci dalam memenangkan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi, serta membedakan brand dalam pasar yang kompetitif. Inovasi digital seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan big data analysis jadi alat utama dalam mewujudkan pengalaman pelanggan yang disesuaikan secara real-time. Transformasi ini mendorong evolusi dalam customer experience, di mana teknologi tidak hanya sebagai pendukung tetapi menjadi inti dari strategi bisnis. Yang kedua, ada identifikasi peluang bisnis. Peluang terbuka luas bagi perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi digital secara strategis untuk menciptakan nilai tambah melalui personalisasi. Nah, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memahami preferensi pelanggan. Sedangkan data dan analytics memungkinkan perusahaan menyesuaikan pesan dan penawaran secara transparan. Platform on-channel memberikan fleksibilitas dalam menjangkau pelanggan di berbagai titik interaksi. Personalisasi bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga mempercepat loyalitas, meningkatkan pendapatan per pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Brand-brand besar seperti Amazon dan Spotify telah membuktikan bahwa keberhasilan strategi ini melalui penerapan teknologi secara konsisten dalam proses operasional dan pemasaran mereka. Yang ketiga, ada analisis kondisi pasar saat ini. Pasar saat ini menunjukkan tren yang sangat jelas. Pelanggan menghargai pengalaman yang relevan dan personal. Survei menunjukkan bahwa 80-90% pelanggan lebih cenderung memilih dari brand yang menawarkan pengalaman personal. Dan lebih dari 60% bersedia berbagai data mereka jika digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Namun, meskipun terdapat potensi besar, masih banyak perusahaan yang gagal memanfaatkan data pelanggan secara optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan teknologi, kurangnya integritas sistem, serta tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data pelanggan yang semakin kompleks. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk pada poin yang keempat, yaitu justifikasi pemilihan tema. Tema ini dipilih karena urgensi dan relevansinya dalam masa bisnis digital saat ini. Personalisasi melalui inovasi digital telah menjadi standar baru dalam customer experience. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, ekspektasi pelanggan pun cenderung meningkat. Studi ini bertujuan memberikan wawasan kritis bagi perusahaan yang ingin bertahan dan unggul di era digital, sekaligus menjawab tantangan dalam penerapan strategi personalisasi yang efektif dan aman. Poin selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Teman-teman, di sini ada rumusan masalah terbagi menjadi 3 poin, yaitu pertanyaan, penelitian utama, sub-pertanyaan penelitian, dan batasan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana personalisasi yang didukung inovasi digital merevolusi customer experience. Yang kedua, sub-pertanyaan penelitian. 1.
teknologi digital apa yang paling efektif dalam personalisasi pelanggan. Yang kedua, bagaimana transformasi digital yang mengubah perilaku pelanggan. Yang ketiga, apa saja tantangan implementasi personalisasi digital dalam menjaga keamanan data. Yang ketiga, ada batasan penelitian. Di sini batas penelitian punya 3 poin, yaitu yang pertama, fokus pada industri e-commerce dan layanan digital. Yang kedua, studi kasus terhadap batas pada perusahaan dengan model bisnis digital wise. Yang ketiga, data primer dan sekunder selama 5 tahun terakhir. Poin berikutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, teman-teman, tujuan dan manfaat ini mempunyai 4 poin, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, manfaat akademis dan praktis, dan kontribusi penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum mempunyai 1 kriteria, yaitu menganalisis peran inovasi digital dalam personalisasi pengalaman pelanggan. Kemudian ada tujuan khusus. Di dalam tujuan khusus mempunyai 3 identifikasi, evaluasi, dan merumuskan strategi implementasi yang efektif. Yang keempat ada manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis dan praktis mempunyai 3 poin juga. Yang pertama, menyumbang literatur pada studi bisnis digital dan perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan panduan strategi bagi perilaku usaha digital. Nah, yang ketiga, menginspirasi pengembangan platform customer centric berbasis data. Yang terakhir ada kontribusi penelitian, memberikan pendekatan analitis terhadap integrasi data pelanggan dan teknologi personalisasi yang efektif serta patuh terhadap prinsip keamanan cyber. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya menjelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jessica. Terima kasih. Baik, terima kasih Richard. Teman-teman, saya akan memberikan teori itu dengan tinjauan pustaka bagian kedua tentang landasan teori yang pertama. Ada 3 landasan teori. Yang pertama itu konsep studi kelayakan bisnis digital, dan yang kedua framework analisis yang digunakan, dan yang ketiga teori pendukung relevan. Oke teman-teman, kita bahas mengenai yang pertama, yaitu konsep studi kelayakan bisnis digital. Konsep ini meliputi aspek pasar, teknik, finansial, hukum, dan SDM yang digunakan untuk mengukur potensi dan keberhasilan personalisasi digital. Analisis kelayakan ini penting karena personalisasi memerlukan investasi teknologi yang tidak kecil. Oke teman-teman, kita masuk yang kedua, yaitu framework analisis yang digunakan. Yang pertama, consumer journey mapping. Analisis ini untuk memahami titik tertentu pelanggan dan merancang pelanggan yang lebih terarah. Dan yang kedua, AI driven personalization model. Ini menjelaskan bahwa penyelesaiannya layanan berdasarkan perilaku dan data pelanggan. Yang ketiga yaitu cyber security integration framework untuk memastikan penerapan teknologi mematuhi standar keamanan. Ya teman-teman, kita masuk dengan teori yang ketiga, yaitu teori pendukung relevan. Yang pertama, teori consumer profile. Teori ini menjelaskan bagaimana pelanggan berinteraksi terhadap personalisasi. Yang kedua, teori innovation of innovation. Teori ini menjelaskan adopsi teknologi digital dalam masyarakat. Dan yang ketiga, teori service logis. Teori ini menempatkan nilai pada interaksi antara perusahaan dan pelanggan sebagai inti dari digital nilai. Oke teman-teman, kita masuk dalam penelitian terkait. Ini adalah beberapa sumber terbaru yang kami ambil teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, kita juga masuk dalam bab penelitian yang ditampilkan. Bab ini sebagian besar penelitian masih bersifat fragmentaris, hanya membahas aspek teknologi, perilaku pelanggan, atau keamanan data di tahap masih sedikit studi yang menyatukan ketiga aspek tersebut
dalam satu kerangka kerja yang itu, khususnya dalam konteks perusahaan yang beroperasi secara remote dan bergantung pada platform digital. Teman-teman yang berikut kita masuk dalam materi berikut posisi penelitian dalam konteks akademis. Posisi penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur akademis dengan mengisi celah penting pendekatan holistik terhadap personalitas digital. Studi ini juga mempresentasikan kebutuhan integrasi antara teori layanan pelanggan, teori data, teknologi data, dan manajemen risiko digital sebagai strategi utama dalam mengelola pemahaman pelanggan. Oke teman-teman, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya G. Kepada G, saya persilakan. Melanjutkan dari SK, bagian yang ketiga, yaitu analisis materi. Fokus analisis penelitian yang pertama, transformasi digital berkelanjutan dan melibatkan integrasi data sosial, saluran komunikasi, omnichannel, dan otomasi berbasis AI. Studi kasus seperti Spotify, Netflix, dan Tokopedia menunjukkan peningkatan segmen pelanggan setelah transformasi digital yang terancam. Yang kedua, kolaborasi remote dan kolaborasi sosial. Perusahaan seperti BigLabs dan Software berhasil menerapkan model kerja remote dengan memanfaatkan teknologi seperti Slack, Teams, dan NetShare. Yang kedua, mendorong efisiensi operasional dan memperluas tanggung jawab global. Yang ketiga, integrasi data pelanggan yang aman dan patuh. Regulasi seperti GDPR dan UU PDP di Indonesia dan standar ISO IS 27001 menjadi dasar untuk pengelolaan data. Perusahaan menerapkan konsep manajemen, anonimasi data dan teknologi blockchain untuk menjaga keamanan data. Yang keempat, kecerdasan buatan dan rekomendasi real time. Amazon, TikTok, dan Adobe telah mengembangkan sistem rekomendasi yang meningkatkan konversi hingga 30%. Sistem ini bekerja dengan membaca perilaku pengguna dan mencocokkannya dengan konten atau produk yang relevan. Yang kelima, omnichannel dan sentuhan emosional. Brand seperti Ulta Beauty menggabungkan pengalaman digital dengan layanan konsultasi langsung untuk meningkatkan kedekatan emosional dan pelanggan. Omnichannel memungkinkan sinkronisasi pengalaman pelanggan secara online dan offline. Yang keenam, tantangan dan solusi implementasi. Hambatan kurangnya talenta digital, data silo resistensi terhadap perubahan, solusi pelatihan digital integrasi CRM berbasis cloud, pendekatan agile dan modular. Selanjutnya, saya persilakan kepada Khairul. Baik, melanjutkan dari beberapa teman saya akan menjelaskan untuk bagian keempat, yaitu studi kasus. Studi kasus sendiri terdapat 3 studi kasus besar, yaitu yang pertama Amazon. Amazon sendiri menggunakan algoritma machine learning dan teknologi prediktif untuk menganalisis perilaku belanja, historis pembelian, dan interaksi pelanggan melalui layanan seperti Customer Who Bought This Also Bought. Amazon mampu mempersonalisasi pengalaman pelanggan secara real time. Amazon Personalized juga digunakan oleh pihak ketiga sebagai platform rekomendasi yang fleksibel. Kemudian, yang kedua di sini terdapat Spotify. Spotify sendiri memanfaatkan data dan streaming pengguna untuk membangun playlist otomatis seperti Discovery Weekly dan Daily Mix. Dengan menggunakan reinforcement learning dan data sosial, Spotify menciptakan pengalaman audio yang sangat personal, meningkatkan waktu interaksi pengguna hingga 60% dalam 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, sini terdapat Tokopedia. Tokopedia sendiri dia menerapkan pendekatan omnichannel yang menggabungkan UI dan UX personal, program loyalitas, dan promosi berbasis data. Teknologi recommendation engine mereka dikembangkan menggunakan data perilaku pengguna yang dianalisis secara mendalam. Tokopedia juga menjaga transparansi dan keamanan data pelanggan termasuk bagian dari konsumen pada buku tertentu. Terima kasih teman-teman. Saya jelaskan untuk masuk kerja akan dijelaskan
Terima kasih Vero. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Kesimpulannya adalah bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa personalisasi melalui inovasi digital merupakan kunci utama dalam bentuk customer experience yang buruk. Teknologi seperti AI, Big Data, dan platform kolaborasi mampu mengubah cara perusahaan memahami dan melayani pelanggannya. Integrasi ini harus dilakukan secara strategis, holistik, dan aman. Yang berikut adalah ringkasan temuan utama. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, teknologi digital efektif dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, operasi remote first menuntut integrasi digital dan kolaborasi lintas fungsi. Yang ketiga, keamanan data adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Jawaban dari ketiga pertanyaan itu adalah yang pertama, inovasi digital memungkinkan personalisasi real time yang meningkatkan nilai interaksi pelanggan. Yang kedua, teknologi yang paling efektif melalui AI recommendation engine platform, omnichannel, dan data analis. Yang ketiga, tantangan utama adalah keamanan data dan integrasi teknologi yang tepat. Yang berikut adalah pencapaian tujuan penelitian. Seluruh tujuan penelitian tercapai: mengidentifikasi teknologi utama, mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku pelanggan, dan merumuskan strategi implementasi sesuai konteks digital saat ini. Yang berikut rekomendasi. Perusahaan perlu mengadopsi pendekatan berbasis data yang holistik dan mengintegrasikan platform digital. Yang ketiga, investasi dalam penelitian digital terlibat penting agar adopsi teknologi berjalan optimal. Yang terakhir, penerapan kebijakan perlindungan data harus menjadi prioritas utama. Baik, teman-teman bisa melihat ini adalah bagian daftar pustaka atau sumber yang bisa kami berikan. Oke, demikian rangkaian presentasi hari ini. Terima kasih kepada pemateri yaitu Irsyad, Jessica, Dea, dan Vero yang membawakan materi dengan baik. Semoga diskusi kita kali ini menjadi inspirasi dan juga bermanfaat kepada kita semua dalam penerapan teknologi yang lebih customer centric di masa depan. Sampai jumpa pada kesempatan